Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan di kitab Zikir Pagi Petang yang diantaranya adalah membaca surat Al-Falaq. Dan seingat anak kita masih di pertengahan pembahasan surat Al-Falaq. Kita akan membahas ayat keempat dan kelima untuk sesi siang kali ini insyaallah. Kita dalami dua ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Kita berlindung, katakanlah aku berlindung pada Allah Azza wa Jalla, dan di antara ayat 4 dan 5 berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki. Jadi yang kita bahas nanti adalah nafasat, perempuan-perempuan penyihir atau sihir secara umumnya. Telah kita kupas sebagiannya pada pertemuan lampau. Kemudian juga nanti akan kita bahas tentang masalah hasad. Di sini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, keburukan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan di buhul-buhul sihirnya. Nafasat di sini sahirat, yaitu para perempuan penyihir yang mereka mengikat tali-tali, entah itu di boneka, entah di benda tertentu, entah di pocong mini dan semisalnya. Jadi bentuk pocong tapi mini, kecil. Terus diikat dengan beberapa ikatan dan ditiupkan sesuatu atau ditaruh buhul tersebut di tempat-tempat tertentu. Ya. Dan perempuan-perempuan ini penyihir ya, membaca yaitu tolasim, mantra-mantra, atau menulisnya. Di dalamnya ada nama-nama syaitan. Dan setiap dari ikatan pertama diikat, kemudian dibaca mantra dan ditiupkan. Ikatan kedua diikat, kemudian baca mantra ditiupkan, dan seperti itu sampai selesai ikatan-ikatan dengan jumlahnya. Dan pasti ada tujuan penyihirannya, objeknya ada, orang yang dituju, baik satu orang ataupun sekian. Dengan ini sihir akan berpengaruh terhadap yang disihir dengan izin Allah semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini nafasat, bukan nafasin. Nafasat, perempuan-perempuan penyihir, bukan laki-laki penyihir. Karena yang lebih banyak yang memakai sihir jenis ini adalah perempuan. Minimal itu di zaman jahiliyah atau di kalangan Arab. Ya. Makanya nafasat. Dan mencakup juga laki-laki walaupun tidak sebanyak perempuan pada zamannya. Maka sihir-sihir seperti ini berlaku untuk beberapa hal. Bisa untuk menceraikan suami dan istrinya, atau saudara dengan saudaranya, atau membuat perdagangan gak laris, dan seterusnya. Banyak treknya dan triknya. Dan antar penyihir bisa beda metode sesuai dengan perguruannya, sesuai juga dengan request syaitannya. Jadi kadang antara satu penyihir beda metode dengan penyihir lainnya, tapi
kesamaan umumnya itu ada, yaitu dengan buhul. Jadi buhul itu ada yang di internal tubuh ditaruh, ada yang di eksternal. Yang di internal tubuh bisa dengan kesengajaan karena diminta oleh orang, oleh pemilik tubuh. Bisa juga dengan tanpa diminta, melainkan dikirim tanpa diketahui. Itu mungkin terjadi. Dan bisa juga buhul tersebut diawali dari meminum sesuatu yang diberikan oleh penyihir. Akhirnya masuklah buhul itu, sementara pemilik tubuh ini tidak berzikir, juga tidak baca bismillah, maka bisa masuk. Ya, kadar masuknya ya sesuai dengan setelah izin Allah Azza wa Jalla, kemudian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyihir itu, dan juga sesuai seberapa ingat dia pada Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang ingat pada Allah Azza wa Jalla itu biasanya mental sihir itu di awal, mental. Enggak mempan di awal waktu. Sampai ditunggu kapan dia itu lengah. Sampai ditunggu kapan dia itu lengah, bermaksiat diam-diam, dan dalam keadaan syaitan juga menunggunya, maka di situ dia bisa masuk. Ya, bisa masuk. Tapi semua itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi nafasat perempuan-perempuan penyihir ini berbeda dengan perempuan-perempuan peramal. Kalau misalnya ramalan itu kahanah, atau disebut juga kahin peramal. Ya, maksud peramal apa? Gini, di Indonesia istilah perdukunan itu mencakup penyihir dan peramal, tukang gendam dan seterusnya, itu masuk ke perdukunan sebenarnya. Nah, namanya kahanah itu artinya adalah seseorang mengklaim mengetahui hal yang gaib. Itu kahanah. Adapun sahir, kahin dengan sahir beda. Kahin tadi apa? Mengklaim mengetahui yang gaib. Adapun sahir, maka dia menjamak dua hal, menggabungkan dua hal. Pertama, mengklaim mengetahui yang gaib dan mencelakakan manusia dengan koneksinya dengan jin. Itu bedanya. Kahin, dukun di bahasa kita. Sahir juga dukun. Namun biasa sahir ini ada specialty berupa dukun sihir atau dukun santet, dukun teluh. Maka ini semua sahir. Dukun pelet juga termasuk sahir, penyihir. Adapun kahin, maka dia dukun yang mungkin levelnya hanya sebatas mengklaim mengetahui yang gaib. Tapi ini termasuk dukun juga. Termasuk dukun, perdukunan juga. Ya, dan semuanya itu berpotensi kufur kepada Allah Azza wa Jalla, terutama dukun penyihir. Ya, dukun penyihir ini semanzilah dengan dukun santet, dukun teluh, dukun pelet dan semisalnya. Taib. Kita mulai dari kahanah misalnya, yaitu orang yang mengklaim mengetahui yang gaib. Apa maksudnya? Yaitu sesuatu yang normally manusia gak mengetahuinya karena terbatas secara gaib, tapi dia mengklaim mengetahuinya, maka dia sudah masuk sebagai kategori kahin atau dukun. Ya, sebagai dukun. Termasuk di dalamnya indigo. Ya, indigo itu bagian dari perdukunan walaupun tidak sadar, dan bahkan orang-orang menganggap ini adalah pemberian dari Tuhan. Padahal enggak, ini adalah salah satu kekurangan. Ya, salah satu kekurangan. Kesempurnaan yang Allah berikan pada manusia adalah tidak mengetahui dan tidak melihat adanya jin. Itu sempurna dah. Ada banyak hal yang kita itu enggak perlu tahu. Karena kalau kita tahu, itu membuat hati kita risih. Di antaranya melihat jin. Kita enggak perlu tahu. Enggak perlu melihat jin. Dan jangan gitu. Namun kadang-kadang ada jasa servis buka mata batin. Ya, mata batin dibuka sehingga melihat hal-hal dibacain tertentu. Nah, pembuka mata batin dan penutupnya mata batin itu dukun juga tuh. Karena servis untuk menjadi dukun, maka berarti mandornya dukun. Asyaddu dukunan, lebih ngedukun lagi dia. Maka dosa besar. Jasa buka
aura, jasa buka mata batin. Ini semua bagian dari perdukunan dalam masalah melihat atau mengetahui atau klaim mengetahui hal yang gaib. Nah, sekarang beberapa individu indigo diundang di beberapa tempat. Ya, supaya apa? Menceritakan kejadian-kejadian sejarah di tempat tertentu. Bukan dari yang terdokumentasi secara formal, video, audio ataupun tulisan atau cerita rakyat, bukan, tetapi menerawang melalui bisikan-bisikan syaitan. Diceritakan oleh syaitan, disampaikan kepada dia. Maka ini bagian dari perdukunan sebenarnya. Dari mana dia tahu kok bisa ada cerita itu di tanah ini, di daerah ini? Sementara orang kampung aja belum tentu tahu. Maka ini bagian dari perdukunan. Ya, ini keindigoan seperti ini, bisikan syaitan. Kalau misalnya seseorang terlanjur indigo bukan karena dia request, tetapi karena mungkin turunan atau dari kecil ada hal seperti itu dan dibiarkan oleh keluarganya, selama dia tidak memproklamirkan diri dan membuka jasa penerawangan, maka dia belum disebut kahin, belum disebut dukun, karena dia menyembunyikannya. Misal di antara antum nih Pak, ada yang sedari kecil itu firasatnya sangat kuat terhadap hal-hal yang sifatnya mistis. Kemudian kalau lewat di tempat-tempat yang ada aura mistisnya, maka di situ antum kadang diperlihatkan sesuatu yang aneh-aneh yang tidak bisa dilihat orang lain. Tapi antum nggak menceritakannya ke orang-orang. Cukup diri antum tahu dan itu udah biarin aja. Maka ini bukan perdukunan karena tidak ada intention dan kesengajaan untuk membuka atau speak up terhadap apa yang dia lihat. Apalagi kalau sampai mengklaim, ayo kalau kalian mau diterawang saya bisa menerawang kalian. Maka ini sudah menjadi bagian dari perdukunan walaupun free, gratis. Ya, ini namanya free, dukun free, ya, dukun gratis. Maka ini haram dan dikhawatirkan masuk ke dalam kekufuran karena mengklaim mengetahui yang gaib, padahal yang hanya tahu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan itu pun kabar dari dukun versi indigo ini kabar yang belum tentu valid, karena dia dapat dari apa? Dari syaitan, dari kalangan jin. Dan syaitan dari kalangan jin itu, dan jin pada umumnya itu kadzab, pendusta rata-rata dan tukang pura-pura. Makanya dalam ilmu hadis tidak diterima periwayatan dari jin. Tidak diterima periwayatan dari jin. Jin misalnya telah mengabarkan kepadaku jin misalnya fulan bin fulan. Maka ini tidak diterima persaksian seperti ini, periwayatan seperti ini. Karena jin pertama enggak kelihatan, kedua gimana cara mendengar kabar dari dia, dan ketiga kadzab jin itu. Ya, bohong, suka bohong. Nah, seseorang ketika dia indigo kemudian mendeklarasikan dirinya bisa menerawang dan melihat, maka sudah masuk dalam bab perdukunan dan ini berbahaya buat imannya. Kalau misalnya dia diam dan berusaha untuk menutup dirinya dari hal itu, maka itu lebih baik. Ya. Tapi kalau orang udah terlanjur dulu ikut kesaktian A, pernafasan B, bela diri C, dan ritual pesugihan X dan seterusnya, kemudian dia peka terhadap hal-hal yang mistis dan dia hanya diam aja dan tidak memproklamirkan dirinya karena dia taubat. Maka yang seperti ini ada beberapa ikhwan seperti ini. Anak ketemu beberapa orang seperti ini. Untuk lepas susah. Jadi orang itu kalau udah punya deal terhadap jin atau syaitan, itu lepas susah. Kita putuskan deal itu, tapi syaitan, jin dari kalangan syaitan dari kalangan jin itu akan tetap follow, ikutan dan nunggu waktu untuk tetap bersamanya. Ya, oke, hati-hati dengan teman antum yang mudah sekali dan mengobral. Itu di situ ada ini, di sini ada itu. Nah, kalau nggak kelihatan. Imma dia nggak ngeliat apa-apa, tapi cuman pengen dikenal punya kesaktian indigo, atau imma dia emang di indigo beneran dan bisa melihat sesuatu yang objek atau yang nggak bisa lihat umumnya manusia. Yang seperti ini antum tinggalkan, jangan bergaul dengannya karena dikit-dikit antum akan ditafsirkan atau diterawang. Tuh ada yang gembrok lu di punggung kamu, pantesan berat. Nah tuh kita matchingin dengan kondisi kita kadang-kadang. Akhirnya kita percaya.
Tuh di kepala kamu tuh ada yang gondolin tuh, lihat. Ada yang naik di kepala kamu. Pantesan. Padahal saya udah bayar utang tapi masih pusing aja gitu. Nah, misalnya ya. Makanya seperti ini kalau dia orang-orang indigo ini menceritakan supaya orang-orang percaya sama dia, maka ini berbahaya. Dan keindigoan itu banyak sebab dan faktornya. Macam-macam. Ada yang karena jin turunan, ada yang karena kena sihir, ada yang karena dia melakukan ritual bid'ah, ada yang karena dia itu kebiasaan mengikuti sugesti-sugesti dalam hatinya sehingga mulai banyak halusinasi yang hadir di kepalanya tentang menampakkan ini dan itu. Taib itu masalah ini perdukunan itu kahana. Dan peramal masa depan itu juga kahana. Ya, meramal cuaca dengan pasti nanti akan hujan, bukan karena faktor saintifik, tapi karena ada bisikan, maka ini juga termasuk bagian dari kahana. Karena itu hujan itu hanya Allah Ta'ala yang menurunkan dan hanya Allah yang tahu pastinya. Adapun BMKG ya, itu hanya memprediksikan. Makanya perakiraan cuaca atau prediksi cuaca. Dulu bahasa tahun 90 ramalan cuaca. Namun sudah diubah sekarang karena ramalan itu seolah-olah perdukunan. Karena memang lafal ramalan itu dari masalah perdukunan. Ramalan itu dari masalah perdukunan, dari bahasa Arab. Ramalan itu dari kata ramal. Ramal dari kata rommel. Rommel itu adalah kerikil. Itu ramal bahasa Arab. Kerikil. Ya, karena apa? Dulu di zaman jahiliyah, orang-orang yang menceritakan dan menghikayatkan masa depan dan gaib itu biasa menggaris-gariskan sesuatu dengan kerikilnya. Dengan kerikil. Ya, meramal melalui raml, yaitu kerikil. Maka disebutlah ini peramal di bahasa Indonesia. Ya, itu mengacu pada orang-orang Yaman yang dulu berdagang di Indonesia kemudian menyebarkan Islam. Maka masuklah istilah-istilah ini ramal. Ramal itu beda dengan sihir. Ramal itu beda dengan sihir. Karena ramal itu hanya memberikan atau share info tentang yang gaib di masa depan atau bagaimana. Adapun sihir, maka itu berkaitan dengan memberikan efek pada objek. Biasanya efek baik atau paling umum adalah efek buruk. Loh, kok bisa sihir efek baik? Iya, hipnotis itu sihir. Dan kemudian gendam sihir, ya, atau bukan gendam itu efek buruk. Pelet itu sihir. Iya, pelet itu bagian dari sihir. Ya, maka ini semua mesti ada objek yang ingin dijadikan tujuan. Itu sihir. Adapun kalau kahanah, kahin, dukun, peramal, maka ini masuk dalamnya, yaitu siapa tadi? Indigo. Kemudian masuk ke dalamnya orang yang mengklaim tahu barang hilang. Ini juga termasuk kahin, perdukunan. Kan juga kadang-kadang beberapa warga itu kalau ada barang hilang itu tawakalnya ke siapa? Ke dukun fulan. Dan Ana pernah ketemu dengan orang seperti ini. Tadinya semua dengan namanya doang, Empok Fulanah, perempuan. Ya, dikenal sebagai dukun di area itu, ya. Maka ketika Ana dagang di pasar kaget ya. Ana dagang waktu itu, Ana kuliah di Libya dan Ana suka menghabiskan waktu juga di pasar untuk dagang pepes dan makanan. Itu di hari Ahad pagi. Maka kemudian ada seorang ibu-ibu pendek pakai celak hitam dan sambil pakai baju olahraga, celana training, baju habis lari pagi lah gitu. Udah tua, mungkin 50 sekian usianya ketika itu dia. Maka membeli pepes kami, Ana waktu itu sendirian. Namun itu kerasa banget dari sorot matanya, dia pun gak enak lihat Ana, dan Ana seperti merasakan ini orang ini beda, ada sesuatu pada dirinya tapi gak tahu apa. Akhirnya dia buka kantong ininya, kantong Doraemonnya, apa sih namanya itu, tas pinggang. Dibuka sleting, ternyata isinya itu gepokan uang banyak banget itu, rapih disusun di tas pinggang, isi uang semua itu, subhanallah. Wah, ini orang ini banyak duit. Biasanya kan kalau mama ke pasar kaget, dompetnya yang kecil kayak gini loh. Itu pun naruhnya di tempat yang menurut kita nggak semestinya kan. Nah, tapi ini taruh di sini isinya gepokan uang.
Itu kalau nampol orang sakit itu, saking banyaknya. Maka ngeliat, ih banyak banget duitnya. Siapa nih? Aneh, beda sendiri emak-emak ini. Maka kemudian anak cerita ke ibu anak, oh itu adalah empok fulana. Itu yang namanya empok fulana. Empok fulana ini adalah dukun sekaliber kelurahan. Dia tingkatnya kelurahan. Lewat kelurahan itu teritorinya nggak masuk ya, cuman di kelurahan itu ya. Iya, kelurahan beda nggak laku dia. Jadi dia cuman itu pun kayaknya nggak sampai satu kelurahan karena kelurahan luas juga. Ya RW lah RW ya. Dikenal tuh empok fulana. Itu udah masyhur. Nggak tahu sekarang masih hidup atau sudah kembali ke alam barzakh, nggak tahu, wallahu alam. Tapi di sini ada chemistry yang beda. Ketika antum mengamalkan sunnah misalnya, atau antum penuntut ilmu, dukun itu juga mempunyai getaran yang nggak enak pada antum. Dan juga sebaliknya. Nah, si empok fulana ini itu suka apa? Suka menjadi sandaran orang-orang untuk mencari barang hilang atau untuk masalah pelet. Dan mungkin juga santet, walaupun yang ketiga ini Anda belum tahu. Tetapi orang-orang tuh rely on her gitu loh. Bertumpu padanya kalau ada masalah apa-apa di rumah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan mungkin fitnahnya adalah bisa jadi beberapa kali tebakan dia itu benar sehingga orang-orang mempercayainya. Ya. Begitu. Nah, barang hilang ya, kemudian curhat sama dia dan ngasih duit, maka dijawab kira-kira barangnya ada di situ. Ternyata masih cari, bener barangnya ada di situ. Siapa yang memberitahunya? Paling ini gaib loh, masalah orang lain, tapi dia kok bisa tahu gitu loh. Maka syaitan lah yang memberitahunya. Maka ini perdukunan walaupun cuman menyebut di mana barang dia yang hilang, tanpa alasan logis, tanpa alasan saintifik. Ya, nggak logis. Kok bisa tahu? Ya akhirnya banyak masyarakat yang percaya, dan memang banyak yang percaya, terutama warga lokal. Na'udzubillah, ini kahana, perdukunan versi sotoy, perdukunan versi tahu. Yang kedua, perdukunan versi sihir. Nah ini macamnya lebih banyak lagi, ya. Dan sebagian dari begal itu juga memakai hal-hal seperti ini, perlindungan dan juga hipnotis kadang-kadang. Na'udzubillah min dzalik. Ya bahkan ada juga kisah di suatu tempat yang mana ada pelaku LGBT yang pakai hipnotis. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari kekejian yang seperti ini. Nah, ini sihir dengan hipnotis mempengaruhi orang sampai kalimat pun kata Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara retorika itu adalah sihir. Nah, retorika yang sihir sifatnya mubah, itu yang tidak melanggar syariat dengan bahasa-bahasa yang benar, tertata dengan baik, dengan kiasan-kiasan dan majas-majas yang indah. Tetapi kalau misalnya kalimat tersebut, penjelasan tersebut itu mengandung mantra, maka disinilah ini udah sihir yang haram. Ini sihir yang haram. Kalau kita lihat dukun-dukun zaman dulu ya pakai bahasa apa ala kazam ya ngomong gitu. Apakah masih ada sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Dan tidak cukup dengan lisan kadang-kadang, melainkan dengan tempelan berupa secarik surat atau kertas, dan di situ nanti ada tulisan-tulisan aneh-aneh, kadang-kadang bersambung bahasa Arabnya dan kadang-kadang terpisah. Dan ajaibnya selama Anda menemukan rajah-rajah, wafak-wafak dan juga jimat-jimat serta hal-hal yang sebenarnya adalah sihir ini, rata-rata tulisan Arabnya itu bagus. Antum lihat aja, rata-rata tulisan itu bagus. Tulisan kan tulisan Arab tuh, itu wafak itu. Minimal bagusnya lebih bagus daripada tulisan antum lah Pak, gitu kan. Arab, ya. Kadang ayat disambungin dengan ayat yang lain semaunya, dan di tengah-tengah tuturan ayat itu, tulisan ayat itu di tengah-tengah ada lafaz atau kosakata yang di bahasa Arab itu nggak ada, tapi pakai huruf Arab. Dan itu nggak bisa dibaca oleh orang biasa. Itu adalah biasanya nama-nama syaitan yang dipanggil. Nama-nama syaitan yang dipanggil. Kadang-kadang juga dengan angka-angka. Itu semua ada rumusnya sebenarnya. Tapi itu bagian dari perdukunan. Perdukunan untuk sihir, baik berupa untuk
sihir di sini mengelabui mata orang. Itu bisa mengelabui mata orang. Bisa dengan izin Allah semuanya. Bisa mengelabui mata suami dan sebaliknya juga. Bisa mengelabui mata konsumen. Kan antum kadang mendengarkan kalau misalnya ke toko fulan ini kok lewat situ mesti nggak kelihatan atau mesti ketutup, mesti aja tutup padahal buka. Ya. Nah, ini diantara efeknya. Dengan izin Allah semua itu sebagai ujian buat pemilik toko. Itu bisa terjadi yang seperti itu. Dan kadang bukan kebetulan, memang itu tugasnya mereka untuk mengalihkan pandangan. Ingat, syaitan itu dengan izin Allah bisa membuat pandangan kita itu salah dalam memandang. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika battle dengan para penyihir. Ya, ketika battle dengan para penyihir dikatakan ketika mereka kemudian melempar tongkat mereka menjadi ular, ya gitu kan. Maka dikatakan yukhayyalu ilaihim, dikhayalkan kepada mereka bahwasanya itu adalah ular padahal dia masih berupa apa? Tongkat atau kayu. Tapi orang-orang memandangnya itu ular. Jadi mata mereka disihir, tidak terjadi tahwil, tidak terjadi perubahan, melainkan mata mereka disihir. Ya. Dan jin atau syaitan itu tidak mudah, tidak bisa berubah atau mengubah kecuali di alam mereka. Kalau sudah masuk alam manusia, mengubah satu benda dengan menjadi benda lain itu hampir mustahil, susah. Makanya antum kalau lihat, kalau di pikiran misalnya antum digoda syaitan, terbayang di pikiran kuntilanak, tiba-tiba berubah menjadi genderuwo, itu mungkin bukan mustahil. Tiba-tiba berubah menjadi anjing hitam, itu mungkin bukan mustahil. Tapi kalau mereka sampai ke alam kita, dunia, sekali jadi kuntilanak, ya udah gitu aja formatnya, shape-nya. Nggak bisa kuntilanak pas kita deketin jadi wowo misalnya, nggak bisa. Ya, kecuali kalau itu bukan konkret dan khayalan, artinya mata kita itu ditipu, maka itu bisa berubah-ubah. Begitu ya jemaah sekalian. Makanya kalau antum nangkap jin langsung di dunia nyata ini, antum nangkap ke gap gitu terus antum bawa, itu sebenarnya bisa. Iya. Sebenarnya bisa. Ya. Apalagi kalau cuman sugesti dalam mimpi, itu lebih bisa lagi sebenarnya. Cuman berani apa enggak, itu dia. Ya kan? Kalau di mimpi misalnya lagi kajian khusyuk, kemudian mimpi ketemu jin. Wah, kan saya lagi tidur di masjid nih, di rumah Allah nih, saya tangkap jinnya. Bisa enggak? Pernah enggak antum mimpi ketemu jin, kemudian antum deketin, langsung dak dik duk der, ya. Bukan dak dik duk der daya ya, dak dik duk der dia. Atau duk ini. Ketahuilah mimpi itu hak, berderan itu diganggu setan. Mungkin enggak antum terus cekek dia? Mungkin. Sebagaimana dia mungkin cekek roh antum juga dengan izin Allah semuanya. Iya, mungkin. Itu bisa terjadi, bisa terjadi. Bisa dipraktekin sekarang. Yang lagi tidur antum cekek. Pas mau antum cekek itu udah termimpikan, ada jin yang nyekek nih. Bisa. Ya. Benar. Makanya pelan-pelan saya ngomong nih biar enggak ketahuan. Ya, enggak antum tidur aja Pak, tapi syarat jangan ngorok, gitu aja. Karena ngorok itu sama dengan antum menandingi suara ana. Ya. Nanti kita duet bareng lah di sini kalau memang mau gitu kan. Nah, sampai mana tadi? Nah, ketika ketika dalam urusan sihir menyihir ini, objeknya ketahuan, objek sihir biasanya manusia. Nggak ada objek sihir jin, nggak ada. Saya pengen menyihir ifrit, ya ifritnya aja yang nyihir antum, nggak ada. Karena tujuan dari sihir itu mencelakakan manusia dengan bantuan syaitan. Ya nggak mungkin dong antum dengan syaitan misalnya pengen menyihir syaitan lainnya. Loh, sama-sama penyihir dari kalangan jin. Nggak bisa. Melainkan apa? Ke manusia. Saking hasadnya syaitan dari kalangan jin ke manusia. Nah, kemudian dari sihir tersebut pasti ada apa? Ada ahad, perjanjian. Perjanjian dengan jin itu tidak dengan materai dan tanda tangan, enggak. Signaturenya apa? Antum melakukan apa yang mereka minta atau mendatangkan apa yang mereka request, itu sudah deal.
Itu sudah deal. Itu signaturenya itu. Sign up-nya di situ. Login-nya login-nya seorang manusia dalam masalah sihir adalah imma dengan mengatakan iya atau perkataan-perkataan loyal gitu. Saya siap untuk kepada tuan saya, misalnya siapa? Ya. Siapa? Nama jin apa ya? Coba nama jin apa? Enggak tahu nama-nama jin. Karena malah ketemu nama-nama jin bagus-bagus namanya. Ada jin kuntilanak, dia nama saya Aminah, subhanallah, nama jin Aminah, kuntilanak. Ada jin namanya Susan. Iya. Misalnya nama jinnya adalah Bajadog misalnya. Nama jin. Saya siap untuk loyal kepada jin tuan saya yaitu Bajadog misalnya. Ngomong gitu aja, itu sudah jadi deal. Atau bukan dengan omongan, dengan perbuatan, itu bisa menjadi deal pada jin. Bagaimana ketika jin itu mewahyukan ke dukun ini, ya, yaitu siapkan ayam cemani. Ayam cemani itu the most expensive chicken in the world, number one. Beneran. Dari semua ayam, antum cari datanya tuh, ayam cemani chicken itu. Karena nggak ada yang serupa dengannya. Bayangin aja. Serba hitam. Sebenarnya ayam cemani itu nggak ada salah apa-apa. Namun karena hitam, semuanya dihitamin, darahnya juga menuju kehitaman, itu yang membuat aura mistisnya kuat. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasannya warna gelap dan hitam itu memang lebih disukai oleh mereka dari kalangan jin syaitan. Anjing hitam, kucing hitam. Coba rata-rata tuh yang jin-jin itu anjing hitam, kucing hitam. Ya, bukan antum enggak. Anak enggak, bukan antum. Antum kan orang. Antum jangan tersinggung lah orang ini. Enggak, Anda nengok aja itu kebetulan aja, Pak. Enggak sengaja, enggak tahu. Enggak, Anda nengok gara-gara ada suara. Nah, anjing hitam, kucing hitam. Enggak ada misalnya jin pura-pura jadi kucing putih itu. Enggak, jarang. Dan ular yang biasanya merupakan jelmaan jin atau ini rata-rata warna hitam. Makanya kalau antum ketemu ular seperti weling, hitam kuning, hitam putih, itu bukan jin. Itu ular beneran bunuh itu. Karena berbisa tinggi itu, lebih dari kobra. Gitu. Namun ketika antum melihat di rumah antum ular serba hitam banget, selama itu bukan kobra Jawa kan hitam. Kalau kobra, antum langsung bunuh. Pokoknya yang muhim di sini, ular yang antum tahu itu berbisa, itu bukan jin. Itu ular. Yang masuk rumah, antum tahu ular berbisa, itu bukan jin, itu ular. Yang biasa masuk rumah kan ular kobra, ya kan? Baik king kobra atau kobra Jawa, gitu kan? King kobra itu yang biasanya di belakangnya tuh ada dua mata gitu yang belakangnya. Dalam hadis itu disebut dzu at-tufyatain, yang memiliki dua mata di tudungnya di belakang. Itu kobra. King kobra beda. King kobra sama kobra beda ya. King kobra itu spesiesnya beda dengan kobra. Kobra Jawa itu yang bisa splitting lewat taringnya gitu kan, itu kobra Jawa. Kalau yang seperti itu masuk rumah antum, bunuh. Enggak usah mikirin ini jin. Kalau antum mikirin ini jin, pertama, jin itu enggak punya bisa. Iya, tanya aja jinnya. Kemudian yang kedua, kalau antum ikutin hadis misalnya, ya udah biarin aja lah kobranya di kamar. Gimana coba? Itu kamar antum sama istri antum. Antum pengen cepat-cepat anak antum dapat warisan. Ya matiin lah kobranya. Daripada antum mati, pilih aja gitu kan. Nah kemudian yang hitam itu warnanya, selain kobra atau king kobra, maka hitam ini di rumah posibilitas apa? Jin kemungkinan. Tapi itu yang antum tahu itu nggak berbisa. Mau hitam atau agak gelap, warna kuning gelap atau gimana, ada kemungkinan jin. Namun kalau memang antum bisa untuk mengeluarkannya, itu nggak masalah. Selama antum tidak menyakitinya. Kalau antum khawatir ini adalah jin, ya, antum punya keahlian menangkap ular atau ngeluarin ular, itu lebih afdal keluarin.
Karena yang lebih terpenting ini adalah kenyamanan rumah ini. Ya mindset kita kan sekarang kalau ular kan bukan jin. Gitu loh. Lah kalau keluarga antum kemudian, wah di rumah ada ular nih. Antum biarin. Walaupun enggak berbisa. Kira-kira sholatnya khusyuk enggak istri antum? Enggak mikir pas sholat Allahu Akbar. Bener sih Allah Maha Besar, tapi ini ada ular nih gitu kan. Khawatir, jadi enggak khusyuk. Maka mengganggu banyak sekali aktivitas. Maka menghindari madarat yang lebih besar, antum bawa ular keluar atau cari pawang ular keluarin. Nah, kalau ular-ular itu biasanya kecil yang di rumah itu. Tapi bisa juga yang besar, karena dalam hadis Nabi SAW ada seorang sahabat yang mati ketika dia ingin membunuh ular. Jadi sama-sama mati itu, ular mati, sahabat ini juga mati. Dan ini menunjukkan bukan ular berbisa, bukan. Melainkan ular yang melilit seperti piton atau sancak sama ya. Mungkin itu seperti itu bisa. Ala kulli hal, ketika ada ular di rumah dan itu zahirnya ular beneran bukan jin, ya udah antum keluarin atau suruh pawang ular keluarin. Begitu. Ya. Nah, jadi ular yang gelap itu biasanya anjing gelap, anjing hitam, kucing hitam, burung hitam dan ayam hitam itu seperti representatif mereka gitu loh. Makanya di waktu sandekala itu kan mulai menghitam langit itu. Di waktu sandekala itu mereka mulai bermunculan, mereka mulai keluar dari sarangnya. Itu juga Nabi SAW yang menyuruh kita untuk menutup pintu, jendela, bahkan bejana. Bahkan bejana kayak gini, ini bejana kan gelas, masuk ke dalam wadah lah bejana ya. Tutup gini, bilang bismillah. Kalau nggak ada penutup, minimal pakai kayu, plek. Walaupun masih buka, pakai kayu aja, bilang bismillah. Supaya syaitan itu tidak memanfaatkan ini gitu loh. Tuh lihat, itu kapan? Di waktu sandekala, maghrib kan mulai gelap itu, mulai mereka online kalau bahasa kita sekarang, mulai mereka online. Dan juga di hadis Nabi di ayat Al-Quran, Al-Falaq itu adalah waktu sebelum subuh. Itu lagi gelap-gelapnya waktu itu, dan lagi online-nya itu sihir ketika itu. Nah, jadi pas gelap-gelapnya mereka senang gelap-gelapan. Ya antum juga kan ngerasa kalau misalnya masuk ke ruangan gelap, itu kan kerasa kehadiran mereka seperti lebih gitu kerasa dibandingkan pas lagi terang. Gitu. Di banyak tempat, bahkan di masjid sekalipun, jin-jin muslim pun kadang-kadang lebih berdikdaya pas di gelap. Gitu. Pas gelap, nih gelapin kamar. Kok kayak kerasa ada apa gitu. Tapi ketika cetek nyala, nggak ada apa-apa. Seperti itu, di gelap-gelap seperti itu. Ya. Nah, itu kan sihir, mereka menyihir dan biasa mereka online sihirnya itu di waktu gelap karena disitulah jin beroperasi. Ya, sihir yang menggunakan jin itu operasi rata-rata malam hari. Kalau kita pernah mendengar sebagian dari tetangga, ada tetangga yang kalau jam 12 selalu teriak dan nangis atau ketawa sendiri. Posibilitas itu adalah sihir, keposibilitas, bukan pasti. Iya, begitu ya. Biasanya sihir jamnya terjadwal. Biasanya sihir yang rutinan, ya, sihir yang merupakan orderan dari orang sihir fulan gitu, itu biasanya terjadwal. Jam-jam tertentu, mesti jam segitu, mestilah ada masalah. Itu biasanya sihir. Biasanya sihir. Ya, biasanya sihir. Nah, di sini jadi ada dua tadi, ramalan, yaitu mengklaim mengetahui gaib, dan juga yang kedua sihir. Bedanya apa ramalan? Ramalan itu hanya memberikan info tentang hal yang gaib, baik tentang jin atau tentang barang hilang atau tentang masa depan atau tentang sejarah masa lalu suatu tempat, atau juga tentang latar belakang orang hanya ngelihat dari mukanya secara tidak logis gitu. Kalau secara logis bukan dukun namanya. Misalnya pakai kacamata minus pak ya. Ya iyalah, kalau itu jelas, nggak perlu dijelasin, itu jelas minus. Atau silinder, kacamata, jelas ada kasus, gitu kan? Tapi kalau misalnya coba lihat orangnya, antum suka ini ya,
mainin perempuan ya gitu. Kok ngomong gitu? Kelihatan dia apa? Ana tahu antum kayak gitu. Udah masuk direkam di ana. Ini ada orang-orang seperti ini. Ini syaitan yang membisiki. Entah itu benar atau tidak, itu syaitan. Karena manusia pada asalnya nggak tahu. Coba sekarang antum tahu nggak sejarah hidup ana sebelumnya? Coba ayo. Tebak aja, tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Minimal gini, antum tahu nggak ana dulu SD sekolah di mana? Ayo. Nggak tahu kan? Ayo, terawang, sok terawang. Lihat mata saya. Ya kan? Ayo, kira-kira SD ana di mana? Di sekolah. Wah, antum masya Allah ya. Masya Allah. Antum kerja di sini, Pak. Ada sekolah dekat dari sini, SD Al-Hikmah, Mampang. Dulu SD. Nah, sekarang baru tahu kan? Tapi ketika antum berusaha betul-betul sampai ngeden-ngeden nggak bakal tahu, karena antum nggak make. Ya kan? Maksudnya nggak pakai jin. Namun dukun-dukun peramal ini kadang-kadang berusaha tahu, jinnya nyari tahu, nanya ke korin. Ke jin korinnya nanya, "Bro, bre, kita deal-dealan nih." Ini majikan ente dulu sekolah di mana gitu. Dikasih tahu, akhirnya dikabarin ke jinnya, ke dukun kemudian, "Saya tahu kamu sekolah di." "Loh, kok tahu Mbak dukun?" "Iyalah, masa saya nggak tahu." Kan? Suatu ketika Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, beliau ketemu seorang peramal atau dukun yang seperti ini gitu, bisa mengetahui hal yang gaib, masa depan bisa tahu. Kemudian Syekh Nasiruddin Albani ini kemudian bilang ke dukun itu, "Pak, saya mau nanya sesuatu sama Anda." Dukun itu nanya, "Mau nanya apa?" Katanya tahu. Itu bahasa kita gitu. Katanya dukun, tahu masa depan, tahu isi hati saya. Saya mau nanya nih. "Iya, mau nanya apa?" "Kan katanya tahu." "Coba, saya mau nanya apa?" "Ya nggak tahu lah," katanya misalnya gitu. Kalau emang mengetahui yang gaib, terawang dong mau nanya apa saya. Buktinya dia nanya juga kan, berarti dia nggak tahu. Karena mungkin jinnya nggak siap mungkin, atau memang nggak tahu, jadi nggak ngabarin ke dukun itu. Ya, penyihir menjama antara apa? Mengklaim mengetahui yang gaib dan juga melakukan sesuatu kepada objek melalui jin. Itu tadi kita sebut, baik itu pelet, itu bagian dari sihir. Termasuk juga memindahkan penyakit ke ayam misalnya, itu termasuk bagian dari sihir. Namanya, diantara namanya nusrah. Nusrah itu ada nusrah yang boleh, ada nusrah yang haram. Nusrah yang boleh itu dengan ruqyah yang benar. Jadi nusrah itu halus sihir anil mashur, yaitu melepaskan sihir dari pasien atau klien. Itu nusrah namanya. Kalau pakai ruqyah, bacaan, minum air ruqyah itu boleh, nggak apa-apa. Nusrah itu ruqyah gitu loh. Tapi kalau misal nusrah ini menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal, maka ini nusrah yang haram. Ya. Nusrah yang haram. Memindahkan penyakit ke tubuh binatang. Ini semua permainan setan, ikhwan. Itu pernah nggak lihat kayak gitu? Dipindahin sama dukunnya, dipindahin dengan tenaga dalam gitu kan. Terus tiba-tiba ayam yang sudah disiapkan jadi korban, tiba-tiba gelepar, sekarat. Ya, kemudian pas dibelek ternyata ada hitam-hitam di dalam perut ayam tersebut. Ini semua atraksi setan sebenarnya. Ya. Apakah penyakitnya pindah? Enggak. Penyakitnya masih ada sebenarnya di pasien itu. Cuman dibuat oleh setan, didopingin oleh setan supaya enggak kerasa. Ya. Nah terus tuh ayam itu sakit di mana? Itu belum tentu pemindahan, dan mungkin saja bukan pemindahan, tapi syaitan itu memanipulasi gimana supaya ayam itu dibuat sakit. Itu semua tipu daya dari syaitan. Tapi orang-orang bisa mindahin penyakit itu. Bisaan dia mindahin penyakit. Ini nusrah. Ini terjadi kadang di kampung-kampung. Masih ada yang percaya. Selain itu ini juga zalim, menyakiti binatang.
Dan juga kata Nabi SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya adalah penyakit itu nggak bisa menular dengan sendirinya, dan nggak bisa orang sengaja menularkan, kecuali Allah lah yang memberikan efek penularan. Kalau manusia ini bersin-bersin, batuk-batuk di depan muka orang, kalau Allah tidak membuatnya tertular, nggak bakal tertular. Walaupun ingusnya dilepein ke mulutnya, tetap nggak tertular. Kalau Allah nggak mengizinkan. Tapi ini kok bisa dukun menularkan, bahkan memindahkan gitu? Pakai jasa siapa? Setan. Dan itu belum tentu pemindahan. Setan menjadikan ayam itu kemudian tersakiti, sementara penyakit aslinya masih ada. Penyakit itu nggak bisa dipindahkan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita tadi udah wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Sekarang wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasad, ya, jika dia sedang hasad. Jadi penghasut, hasad di sini adalah yakrahu ni'matallahi 'ala ghairihi. Orang yang benci nikmat dari Allah itu didapatkan oleh orang lain. Suka dibenci dia. Fatajiruhu, kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, fatajiruhu yadhiqu dhar'an idza an'ama Allahu 'ala hadzal insan bimal aw ja'a wa 'ilm aw ghair dzalik. Maka engkau menemukan orang yang hasad itu, dia akan sempit dadanya jika ada orang lain yang dapat kenikmatan, baik harta, baik pangkat, baik ilmu atau lainnya, maka dia hasad. Nah, tapi hasad ini ada dua macam. Ya, hasad ini ada dua macam. Ya. Ada hasad yang dia tamanni zawalin ni'mah. Ya, dia hasad yang yaitu berupa dia pengen seperti fulan, tapi dia enggak mau dia pengen seperti fulan dengan kenikmatan yang didapat fulan, dan dia berharap kenikmatan tersebut tercabut dari fulan. Nah, ini hasad yang mazmum, haram. Ya, misal teman antum gajinya naik, dinaikin karena prestasinya. Antum kan ya wajar kalau misalnya pengen kayak gitu, pengen ya, hasad pengen ya. Namun ada keinginan di hati, mudah-mudahan itu nanti turun lagi gajinya. Nah, ini namanya hasad yang tercela, dengki namanya. Tapi ada hasad yang wajar dan diperbolehkan, yaitu ngelihat teman gaji naik, antum pengen, aduh, coba saya ya, gitu kan. Tapi nggak ada perasaan, awas aja, lihat aja nanti bakal turun. Nggak ada keinginan untuk menjelekkan atau nggak ada. Maka ini hasad yang masih dibolehkan. Dan ada hasad yang dianjurkan yang ketiga, yaitu hasad dalam hal yang mendatangkan kebaikan di akhirat. Hasad terhadap hal yang sebenarnya bermanfaat untuk akhirat, dan dia juga pengen seperti itu tanpa berandai-andai hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Misalnya antum melihat teman antum sudah hafal juz 30. Antum pengen banget, Masya Allah, pengen banget kayak gitu ya. Iri deh. Maka ini yang boleh, karena ini bermanfaat untuk akhirat. Selama antum tidak mendoakan atau dia berharap, mudah-mudahan lupa tuh anak. Ya jangan. Kalau ini berarti dengki dan ini haram. Nah, hasad ada kaitannya dengan ain kadang-kadang. Ain itu mata, hasad itu hati. Dan kata mereka mata itu adalah jendelanya hati. Namun ain itu sebenarnya tidak mesti berkaitan dengan hasad, walaupun kadang iya. Ain itu adalah pandangan mata, ya, atau perasaan, pandangan perasaan untuk suatu objek, yang mana bisa berefek buruk pada objek yang dipandang atau dirasa tersebut. Bisa berpengaruh buruk, bisa jatuh sakit, bisa jadi kurus, bisa mati bahkan. Yang kadang-kadang korban ain itu kadang-kadang bisa lebih parah daripada korban sihir. Itu bisa kadang-kadang. Dan ain itu bisa karena ainul hasad, bisa juga dari ainut ta'ajjub. Bisa dari mata yang dengki, bisa juga dari mata yang kagum. Itu bisa. Bisa terjadi. Di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat yang dipuji kulitnya oleh sahabat lain, langsung jatuh sakit habis itu. Ternyata pujian itu bisa menjadi ujian besar bagi orang yang dipuji. Langsung jatuh sakit. Ya.
Antar perempuan suka hasad nggak? Antum masya Allah bisa hasad pada adik kakak, ya, antar besan, subhanallah, ya, ngelihat sedikit udah nggak enak, hasad. Ain juga bisa dengan mata hasad, apalagi disertai dengan di hati itu kepengen, awas lo, mudah-mudahan hilang barang lo, gitu. Iya, bisa. Ada seorang perempuan cantik, kemudian dia di keluarga, ya, kumpul keluarga, giginya itu sangat rapih, bagus, putih, ya, indah gitu dipandang. Dan kemudian beberapa dari yang bertemu dengannya dari keluarga juga melihat gitu kan. Nah, maka tiba-tiba malamnya gigi retak. Itu bisa terjadi. Malamnya gigi retak tanpa sebab. Apakah santet? Enggak. Dari apa? Mata, hasad. Ini ain namanya, ain yang negatif. Ain dari hasil dari hasad itu bisa terjadi. Namun biasanya yang kena ain gara-gara hasad ini adalah yang memang dari awal ada niatan pamer. Paham ya? Biasanya begitu. Adapun yang dari awal nggak ada niatan pamer dan zikir tetap, itu biasanya nggak kena, insyaallah. Misal lain. Nah, ini juga merupakan perhatian supaya nanti istri antum bahwa bayi itu jangan karena ingin sok pamer. Misalnya bayi antum putih, sementara antum belang, dan istri antum colorful, ya. Nah, kemudian bangga kan, beda sendiri gitu. Terus pakai stroller dong, ya, di perumahan komplek gitu. Alasannya apa? Ngejemur. Ya, seru gitu. Wah, putih, cakep, imut, nggak kayak bapaknya, nggak, jauh. Ya, wah gitu kan. Tetangga lewat, wih, coy, cantik banget, cakep banget, imut banget, ya, sambil gemes-gemesan. Iya, ngeliat bapaknya, subhanallah. Ya kan? Ibunya masih mending, bapaknya. Ini mah the beauty and the iblis, gitu kan. Anaknya dipuji-puji, putih banget ini. Lahir di mana sih kamu? Anaknya siapa sih? Kok nggak sama bapak kamu gitu loh. Ya. Tetangga lain juga komentar. Bapak ibunya juga agak songong dikit karena memang pengen pamer saking bangganya gitu kan. Malamnya nangis itu bayi. Sampai pagi nangis. Flu enggak, sakit badan enggak. Enggak bisa sampai pagi nangis. Sampai orang tuanya pusing, ini ada apa? Ustadz, ada apa nih Ustadz? Enggak tahu. Emang ada apa? Kok bisa nangis kayak gini? Ya enggak tahu, kami enggak tahu, cuma nangis. Bukan karena bapaknya beda sama anaknya, bukan. Coba tadi ada hari-hari sebelumnya antum pernah enggak pamerin ke tetangga? Iya sih, kita jalan. Antum ada niatan enggak ketika itu pengen pamer? Karena bangga sama putihnya anak ini misalnya. Itu masalah hati antum jawab sendiri gitu kan. Tapi bisa jadi itulah penyebabnya. Ya, ada niatan buruk, sombong, dipamerin, kena antum. Jangan salahkan mereka yang kagum dengan anak antum, tapi salahkan kenapa antum kurang zikir, kenapa antum enggak menisbatkan kepada Allah, kenapa berbangga dengan dunia ini dan seterusnya. Itu bisa. Begitu ya. Ya, maka orang-orang yang sombong dengan kelebihan yang Allah miliki, Allah Ta'ala berikan padanya, titipan yang Allah berikan padanya, potensi kena ainnya itu lebih besar daripada orang yang tawadhu' dan gak ada niatan buruk dengan pamer, gak ada. Oh, tapi ada Ustaz itu orang-orang yang pangkatnya tinggi-tinggi, mereka gak kena ain, tetapi ain itu kadang-kadang bukan hanya langsung jadi sakit, itu gak mesti. Kadang-kadang orang jadi ngutuk atau apa, kesel ngeliat antum sombong banget, akhirnya anak antum bandel, anak antum berkasus, genteng antum bocor tiba-tiba, tikus tiba-tiba masuk, ada aja kasus-kasusnya. Jadi beda-beda ini itu. Gak langsung rusak objek itu, gak langsung rusak. Kadang-kadang objek lain yang rusak. Seperti itu. Ya, bahkan sebagian dari ulama pun ada berpendapat, bukan hanya orang yang bisa kena ain, benda pun bisa kena ain. Ada yang berpendapat begitu. Ya. Sampai misalnya, ini benda bagus banget nih, dilatihin, indah banget. Retak gitu lama-lama, bisa.
Dan ain itu juga tergantung dari pandangan mata dan juga kuatnya perasaan. Kenapa di Indonesia? Udah jam 1, Pak. Di Indonesia ini jarang kena ain orang, nggak banyak, Pak. Tapi di Arab, itu sering ada ain itu. Kalau antum ke Mekah, ke Madinah misalnya, di Arab Saudi terutama, antum foto anak orang asli warga Arab, anak ini foto tanpa izin, antum bakal dimarahin, disuruh hapus. Iya, atau buat cekrek, cantiknya dia. Wah, dimarahin sama orang Arab Saudi, orang asli. Woi, pakai bahasa dia, antum pelongo. Naonnya, nggak ngerti aing, nggak ngerti. Ihdif, nggak ngerti. Tetap dipaksa, antum dibuka kameranya, disuruh hapus itu tadi. Kenapa? Karena orang sana itu sangat preventif terhadap ain. Kenapa di sana itu banyak terjadi ain itu? Melihat sedikit itu, karena tatapan mata orang Arab beda sama tatapan orang kita. Jawa, orang Kalimantan, orang kita tuh setatap-tatapnya kita kalah sama orang Arab. Coba aja antum tatapan mata sama orang Arab, kalah antum, coba aja. Antum ke Masjidil Haram, ada tentaranya, antum tatap di mata. Diketangkap antum ya kan? Kalah, yakin kalah, beda. Ada orang Arab Indo dah, teman-teman kita yang antum lihat nih, orang-orang Arab Indo banyaklah di Cilitan, di Condet, ya banyak kan. Lihat aja matanya dia, bandingin sama mata orang Wonogiri atau orang Solo. Ya, dalam mas, gitu. Dalam mas. Apalagi mata antum pas lagi kajian, beda banget. Beda. Mata antum kan pas lagi kajian itu kan shutdown. Bukan sleep lagi, shutdown. Sleep masih mending itu sleep. Ini shutdown. Iya, beda. Makanya kuatnya pandangan mata dan kuatnya perasaan itu memperpengaruh. Ada sebagian orang yang kalau antum lihat matanya itu nggak berani. Karena apa? Khawatir ada ain. Itu secara individual kadang-kadang merasakan seperti itu. Syaitan bisa bermain di sini. Sebagaimana terhadap perempuan lawan jenis, ya. Pandangan mata itu adalah panahnya setan. Gitu. Begitu pula pandangan mata hasad juga bisa setan bermain di situ. Ya begitu. Wallahu a'lam. Udah jam 1 lebih bahkan kita cukup sampai sini. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas tafsir surat An-Nas insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.